Biografi Khulafaur Rasyidin. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir al-Quraisy al-Taimi. Bertemu nasab dengan Rasulullah pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun, yaitu dari 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Ia diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetisi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubadah. Dinamika politik saat itu memuncak. Persaingan antara dua kandidat sangat tajam sehingga perselisihan antara dua pihak Muhajirin dan Ansor nyaris terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Peristiwa ini dapat diatasi oleh Umar bin Khattab dengan berbagai argumentasi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Meskipun masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq relatif singkat, namun sangat terlihat keberhasilan setiap kebijakannya. Di antaranya, pengiriman pasukan di bawah pimpinan Usamah ke Romawi, memberantas pembangkang zakat, kemudian perang Riddah, dan pengumpulan Al-Quran. Perluasan wilayah ke Irak, Syria, Hirab, memerangi nabi palsu, kekuasaan bersifat sentralistik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif juga hukum dipegang langsung oleh khalifah. Beliau wafat di usia 63 pada hari Senin 3 Agustus 634 Masehi setelah lebih kurang selama 15 hari terbaring di tempat tidur karena sakit dan mewasiatkan agar Umar menggantikan sepeninggalnya. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Naufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay, Abu Hafs al-Adawi. Julukan Umar bin Khattab adalah Al-Faruq. Ia mempunyai perawakan yang tinggi besar dan mampu bekerja dengan dua tangannya secara seimbang, seorang yang sangat ditakuti baik oleh lawan maupun kawan. Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ia memerintah selama 10 tahun, yaitu 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi dengan berbagai prestasi yang monumental. Umar bin Khattab wafat akibat ditusuk pada saat dia sedang melakukan sholat oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang mantan budak Persia. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Ubay bin Umayyah bin Abdussam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'adu bin Adnan. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun, 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi. Ia diangkat melalui Dewan Pemilihan Khalifah, yaitu semacam tim formatur yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah. Abu Hasan dan Al-Husain mendapat gelar Abu Turab dan Karamallahu wajah, keponakan sekaligus menantu Rasulullah dari putri beliau Fatimah Az-Zahra. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Ia merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi yang diberitakan masuk surga. Hubungan kekerabatan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah sangat dekat. Ini tercermin dari perkataan beliau, "Anta minni wa anna minka." Engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Seandainya Islam itu saya, maka pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 5 tahun, dari 35 sampai 40 Hijriah atau 655 sampai 660 Masehi. Ia diangkat sebagai khalifah dengan mengalami berbagai intrik politik yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib meninggal karena dibunuh oleh Ibnu Muljam atau nama lengkapnya Abdurrahman bin Muljam saat melaksanakan sholat. Prestasi Khulafaur Rasyidin. 1. Pada masa Abu Bakar, antara lain perbaikan sosial masyarakat, perluasan dan pengembangan wilayah Islam, dan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab, antara lain 1. Perluasan wilayah Islam, dakwah Islam sampai ke Suriah.
Persia, dan Mesir. 2. Membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi, serta menunjuk seorang gubernur untuk memerintah pada wilayah provinsi tersebut. Seorang gubernur bertanggung jawab atas maju mundurnya Islam. 3. Pembentukan dewan-dewan, misalnya Dewan Perbendaharaan Negara yang membantu mengatur pemasukan dan pengeluaran uang negara. Dewan Militer membantu dan memelihara keamanan negara. 4. Pembentukan urusan kehakiman. Tiap-tiap gubernur didampingi oleh seorang hakim yang mempunyai otonomi penuh. 5. Penetapan tahun Hijriyah, yaitu dimulai dari hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, yaitu tahun 622 Masehi. 6. Pembangunan masjid. Masjid yang dibangun yaitu Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dan Masjid Amru di Mesir. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan, antara lain 1. Renovasi atau perluasan Masjid Nabawi di Madinah. 2. Usaha kodifikasi mushaf Al-Quran. 3. Membentuk angkatan laut. Dan 4. Perluasan wilayah dakwah Islam. Yang keempat, pada masa Ali bin Abi Thalib, antara lain 1. Mengganti pejabat yang tidak cakap. 2. Membenahi keuangan negara, Baitul Mal. 3. Memajukan ilmu nahwu. Dan 4. Membangun kota Kufah. Demikian pembahasan kita tentang Khulafaur Rasyidin, pelajaran SKI kelas 7 semester 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.